ini ingin kasus ini terungkap terang benerang. Seperti contohnya, akan membahas. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi mari kita sepakati dahulu agar kasus ini terang benerang, lalu penyidik melakukan tindakan untuk menangkap pelaku. Ini harus kita sepakati dahulu, sahabat-sahabat Aka. Bagaimana kita ingin menyepakati itu kalau masih ada juga orang-orang atau akun-akun yang ingin memaksakan Yosep inilah sebagai pelakunya, buktinya tidak tertangkap. Sampai sekarang yang memang Yosep tidak bersalah. Seperti itu. Jadi kita sepakat dulu terang benerang. Jangan memaksakan saksi harus jadi pelaku. Jangan. Ini yang nggak boleh. Ini yang akibatnya selama 2 tahun ini ya seperti ini. Kita harus memahami dulu. Mari kita pahami dulu terang benerang kasus ini. Sebab sahabat-sahabat Aka, siapapun pelakunya, bagi Aka dan bagi kami itu nggak ada urusan. Permasalahannya penyidik tidak mampu menangkap pelaku karena ya belum terang benerang. Ini duduk permasalahan. Jadi Aka menyampaikan tuh analisa berdasarkan ada data, ada video, bukan berdasarkan asumsi tanpa tanda data dan video, atau berdasarkan asumsi hanya sebuah akun bodong seperti modelnya akun Ilham melihat Yosep dan sebagainya. Ini kan suatu bagaimana seperti itu, sahabat-sahabat Aka. Sebuah akun yang namanya akun Ilham berbicara di YouTube suatu konten itu menjadi rujukan. Ini yang membuat kekacauan itu, sahabat-sahabat Aka. Jadi mari kita pahami dulu, sepakati dahulu agar kasus ini terang benerang. Setelah itu sahabat-sahabat Aka, nanti biarkan pihak penyidik yang melakukan penangkapan bagi pelakunya. Jangan kita paksakan saksi Yosep ini harus jadi pelaku. Ini kan ngawur. Ini buktinya mana sampai sekarang? Karena apa? Ingin memaksakan Yosep sebagai pelaku. Nggak bisa seperti itu. Begitu. Ini dalam pandangan analisa Aka. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Aka, mari kita coba merangkaikan peristiwa tanggal 18 tersebut, sahabat-sahabat Aka. Tolong didengarkan potongan video ini. Masar Surabi. Mas ingat nggak jam berapa? Jam 6 atau setengah 7 lah. Itu Mohon. jam 6 setengah 7-an. Mohon. Beli itu Surabi. Ibu siapa ini? Ibu YR. Ibu YR. Oke. Di sini juga ada ibu juga lihat ya. Iya. Ibu NS. Nah, ibu begitu ya. Ibu YR dan Ibu NS ini juga melihat keberadaannya Pak Yosep ya. Jam 6 Iya, kita Wahyu. Ya, pernah nanya pagi-pagi Bu, Wahyu tuh ke sekolahnya teh. Setengah 7-an Bu. Menurut saksi yang ngobrol kan. Dulu juga pada di sini ada Pak Wahyu, ada Kosasi, pertama Kosasi. Terus Pak Wahyu ke situ katanya bilang itu. Video yang titit ini Bu, pertamanya yang lihat itu tetangga sekolah yang di depan sekolah, lihat Kosasi ke sekolah. Terus kalau Pak Wahyu di depan rumahnya dia, itu tetangga sekolah Bu, depan sekolah. Waktu itu barang Bu di BAP-nya yang depan sekolah sama saya. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi sahabat-sahabat Aka, kami ini ingin kasus ini terang benerang. Kalau kita terus berkutik di tanggal 18 menghantam Yosep Yorisdanu, apa hasilnya? Nggak ada, sahabat-sahabat Aka. Karena kasus ini dalam pandangan analisa Aka atau kami, bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri, sahabat-sahabat Aka. Ada rangkaian-rangkaian peristiwa. Kan begitu, sahabat-sahabat Aka. Coba kita lihat di tanggal yang diupload Misteri Mbak Susi tanggal 30 November ini, saudara Kosasi, Wahyu dan Wahyu Opik diperiksa. Apakah mereka diperiksa tentang mereka ada datang berada di sekolah yayasan? Rasanya tidak, karena belum terungkap itu dalam analisa Aka. Kan seperti itu.
Ini mungkin hanya cerita banpol. Jadi bagaimana sahabat-sahabat Aka kita ingin kasus ini terungkap kalau tidak terang benerang sahabat-sahabat Aka. Jadi bersama berharap agar penyidik betul-betul serius menangani ini kasus di mana adanya Wahyu dan Kosi pagi-pagi di sekolah tersebut dari di video tersebut bahwa ada saksi yang melihatnya yaitu orang di depan sekolah. Ini harus diperdalam sahabat-sahabat Aka. Ini yang harus kita bahas. Karena ini adalah penemuan baru. Bagaimana kalau ini tidak dibahas? Penyidik tidak membahasnya, hanya sebagai petunjuk tapi tidak menindaklanjuti. Ya hasilnya nggak akan ketemu apa-apa lagi. Kan begitu. Inilah pandangan analisa Aka. Karena rangkaian-rangkaian peristiwa itu, sahabat-sahabat Aka, Wahyu ini adalah kepala sekolah, sahabat-sahabat Aka. Ya akan lihat di sana sangat wajar dia itu menghilang atau susah ditemui karena dia ada pagi-pagi sekitar 6:30 di SMK tersebut, sahabat-sahabat Aka. Jadi dia menghilang, susah ditemui dan sebagainya. Ya faktornya mungkin salah satu itu. Agar tertutup dia tidak ada di SMK itu. Belum lagi nanti kalau kita tarik tentang yang namanya saudara Wahyu ini mencairkan dana bos dengan Amelia tahap 1 tahap 2, belum lagi dia ada namanya data depodik walaupun dia belum keluar. Jadi rangkaian peristiwa ini saudara Wahyu ini, makanya Aka bilang kemarin di video Aka tersebut, ini sangat wajar dan sangat harus saudara Wahyu dan Danu ini diperiksa kembali sebagai saksi sekolah. Jangan kita lihat nanti itu di bulan November itu tahun 2021 mereka diperiksa, tapi apa yang diperiksa? Apakah tentang dana bos dan sebagainya? Apakah memeriksa bahwa Wahyu itu ada pagi-pagi di sekolah? Itu rasanya tidak. Inilah sahabat-sahabat Aka. Makanya mari kita sama-sama agar kasus ini terang benerang dulu. Dari mana titik awalnya? Ya penemuan baru ini Wahyu dan Kosasi inilah harus dibahas. Kan seperti itu. Yosef masih urusan Sorabi, mereka sudah ada di sana. Ada apa ini? Jadi kalaupun ini sudah terang benerang kedua Wahyu dan Kosasi ada apa di sana, tentunya nanti beneran siapapun biar saja. Mau Yosef misalnya, mau Wahyu, mau biarkan saja. Tetapi kita tidak bicara pelaku dulu. Tapi kasus ini terang benerang, kita berharap penyidik menindaklanjuti temuan-temuan baru ini. Khususnya dari pihak penyidik Polda ya. Kalau dulu mungkin ditangani masih Polres. Ya misalnya saudara Dedi, dia diperiksa hanya sekedar ditanya, itu bukan di BAP, mungkin hanya ditanya minta keterangan tentang tanggal 19. Ya seharusnya saudara Dedi dipanggil kembali. Ini nggak bisa sahabat-sahabat Aka dalam pandangan analisa Aka kalau tidak masuk ke ranah sekolah. Karena kepala sekolahnya aja ada pagi-pagi di sekolah yayasan ketepatan terjadinya peristiwa itu, lalu kita abaikan. Ini yang ditutup-tutupi selama hari ini, apa hasilnya? Mentok, mutar-mutar. Jadi bagi Aka, sahabat-sahabat Aka, siapapun pelakunya nggak masalah, tetapi sebelum pelakunya ditangkap kita harus paham dulu terang benerang ini siapa Wahyu. Kita lihat dari mulai sampai sekarang ya dia seperti ditutup-tutupi dari pihak keluarga itu sendiri. Padahal inilah Aka bilang sekali lagi sahabat-sahabat Aka. Jadi apa efeknya? Efeknya kembali lagi kepada saudara Yosef. Tapi bagi Aka punya tanggapan dan analisa bahwa Yosef ini ingin kasus ini terungkap terang benerang. Seperti contohnya, Aka membahas ranah sekolah milik dia. Dia sampai sekarang berdiam diri. Ini membuktikan Yosef ingin kasus ini terang benerang. Dia tidak pernah marah. Kalau mau marah dia tinggal mungkin WA aja ke orang tersebut. Mungkin orang tersebut juga tahu nomor WA Aka, mungkin Yosef. Tapi tidak, karena Aka sudah yakin bahwa Yosef ini ingin kasus ini terang benerang, membiarkan kami Aka untuk membahas ini sekolah. Ya mungkin dulu dia nggak mengerti.
Ya, mungkin dengan analisa-analisa Aka, ya dia berdiam diri, berarti walaupun konsekuensinya mungkin kebobrokan sekolahnya akan terungkap, tetapi demi anak dan istrinya dia membiarkan Aka membahas ini sekolah, berarti Yosep ingin kasus ini sekolah. Halo Bapak penyidik, masuklah ke ranah sekolah agar kasus ini bisa terungkap. Tolong, terutama sidik itu yang namanya Wahyu Kosasih berada di sekolah. Bila perlu panggil Yosep, masuk akal enggak keterangan Yosep itu kalau Wahyu dan Kosasih ada di sana. Jadi kita harus inilah, udah 2 tahun ini, sebentar lagi kasihan tuh almarhum, begitu saja. Sekali lagi, Aka yakin Yosep sekarang ingin kasus ini terungkap, makanya dia membiarkan Aka menganalisa, mengangkat isu tentang sekolah. Sekali lagi, ya inilah faktanya. Karena yang namanya Yosep, Aka yakin dia hanya terjebak di dalam permainan ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah.